odor. Are you showering like we I'm wearing discussed? shoes. You asked me to wear. 1976, ketika Steve Jobs tinggal bersama orang tua angkatnya di California dan bekerja di salah satu perusahaan game, Atari. Saat itu Steve sedang mengerjakan sebuah proyek game, namun ia dianggap bermasalah oleh atasannya karena egonya, namun kepintarannya masih dibutuhkan di perusahaan. Hingga akhirnya Jobs pun memutuskan untuk meminta proyeknya sendiri dan akan dikerjakan dengan caranya sendiri. Setelah disetujui oleh atasannya tersebut, Jobs pun meminta bantuan sahabatnya bernama Steve Wozniak. Pada saat itu, ia merancang But you're also not the only. sebuah Apple I. I'm not. No, you're not. It's bored. Setelah sukses dengan Apple I, Steve melanjutkan dengan merancang model kedua, yaitu Apple II. Something else? No? Well, yeah, maybe something a little less mad. Saat itu Jobs sedang mencari investor atau pembeli untuk perangkat barunya, Apple II. Steve. Josh. Ia bertemu dengan seseorang yang bernama Mike. You spoke to Don Valentine on the phone. When I founded this company, I had one goal in mind, and that was to do what nobody else considered possible, to put the power and the beauty of the world's most advanced technology. Please, sir, don't hang up. Sudah banyak kontak yang ia hubungi dan ia tawarkan, namun tak ada satupun yang tertarik dengan produknya tersebut. Who told you that? Yes. Isn't exactly a pressing issue right now. Everything is a pressing issue. You were the coolest. You were smart. Di tahun 1984, Jobs mendeklarasikan sebuah iklan Macintosh, di mana itu juga bisa dibilang masa kejayaannya Jobs. He asked me a very important question. Hingga suatu saat Jobs mendapati senjata makan tuan. Saat itu Jobs disingkirkan dari Apple, perusahaan yang ia bangun sendiri, oleh Jeff Sculley. Well, here I am. Thank you. Millions into the Apple II? Dan Jobs berhasil Because it mempersembahkan sells 70% of our Macintosh. revenue. How's the 12 Mac tahun doing? berlalu, 1996 merupakan masa kebangkitan Jobs. Ketika ia tinggal di Palo Alto, California, Jobs saat itu mendapati angin segar dari mantan perusahaannya tersebut, Apple Inc. Vote for Scully. Di mana ia diajak untuk kembali dengan perusahaannya tersebut yang walaupun pada awalnya ia ragu dan sudah tidak percaya lagi dengan orang-orang di dalamnya, terutama para dewan. Hingga akhirnya Jobs pun menerima tawaran untuk menjadi CEO Apple Inc. kembali, namun dengan beberapa syarat dari Jobs, dan salah satunya ialah memecat orang-orang dewan yang ia anggap sudah tidak sehat lagi untuk perusahaan, dan di dalam daftar itu ada Mike. Sosok yang sebelumnya adalah orang yang paling Jobs percaya dan selalu berada di pihaknya. Akhirnya Steve Jobs kembali mendapat tawaran untuk kembali ke perusahaan Apple Inc. dan sekaligus menjadi CEO Apple Inc. berdasarkan pemungutan suara dewan. Ada beberapa pengambilan keputusan dari cara Steve Jobs merekrut karyawan untuk ikut di dalam proyek timnya. Dia harus tahu jika karyawannya punya kreativitas dan sejalan dengan semua visi misinya dalam membangun Apple. Steve Jobs selalu mengevaluasi setiap hal dan perkembangan yang sudah dia capai, dari mulai Apple I, Apple II, hingga Macintosh. Selalu ia evaluasi hingga akhirnya selalu ada inovasi baru dan terus berkembang. Karena kegigihan dan kepintarannya dalam menganalisa dan mengembangkan Apple dan mengambil keputusan dalam setiap tindakan, akhirnya Steve Jobs kembali mendapat tawaran untuk kembali ke perusahaan Apple Inc. dan sekaligus menjadi CEO Apple Inc. berdasarkan pemungutan suara dewan.